Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran mantik pada materi pembagian daripada lafaz-lafaz yang mufrad. Di mana di video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu lafaz dalam mustalah atau fan ilmu mantik. Kemudian pembagian lafaz menjadi dua, yaitu murakkab dan juga mufrad. Lalu kita juga sudah membahas kenapa yang murakkab dahulukan pembahasannya daripada yang mufrad, beserta kita sudah menjelaskan semua bagian-bagian daripada lafaz yang murakkab. Lalu sekarang di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut kepada pembagian daripada lafaz-lafaz yang mufrad, ya. Jadi secara urut, bahwa kemarin kita sudah menjelaskan apa itu lafaz, kemudian lafaz dibagi menjadi dua, murakkab sama mufrad. Yang murakkab penjelasannya sudah tuntas atau selesai di pembahasan video sebelumnya. Maka sekarang kita akan membahas tentang pembagian daripada mufrad. Oke. Di sini di PDF yang di sebelah kiri kita sudah melihat, bisa dibaca bersama juga. Taksimatul mufrad, pembagian mufrad. Kenapa menggunakan lafaz jamak? Karena pembagian daripada mufrad ini berdasarkan dasar yang berbeda. Maksudnya dalam kata lainnya bi'tibaratin muta'addidah, atau dengan dasar-dasar pengklasifikasian yang berbeda. Di sini ada tiga, ada bi'tibari salahiyatiha, kemudian ada bi'tibari alaqati ma'nahu li ghairihi, kemudian ada aqsamul mufrad yang ketiga bi'tibari tihadi ma'nahu wa ta'addudihi. Nah, jadi sebagai mukadimah bahwa mufrad ini akan kita bagi berdasarkan tiga hal. Yang pertama berdasarkan salahiyatiha, kita bisa menyebut komponen penyusun, atau kita juga bisa menyebut kecocokannya, atau kalau di dalam kamus salahiyah itu artinya kekuasaan atau wewenang, ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana maksudnya. Kemudian yang kedua, dasar pembagian yang kedua adalah berdasarkan hubungan maknanya dengan mufrad yang lain. Kemudian yang ketiga, aqsamul mufrad bi'tibari ittihadi ma'nahu wa ta'addudihi. Pembagian mufrad berdasarkan apakah mufrad ini menunjukkan satu makna atau menunjukkan banyak makna. Oke, kita langsung menuju ke pembagian dengan iktibar yang pertama atau dengan dasar pembagian yang pertama. Aqsamul mufrad bi'tibari salahiyatiha, pembagian mufrad berdasarkan salahiyatuha. Nanti kita akan jelaskan apa maksud salahiyatiha setelah kita membahas ketiga iktibar daripada pembagiannya ini. Yang pertama, pembagiannya yang pertama adalah isim, wa huwa ma yumkinu ayyukhbara bihi wa la yadullu ala zaman. Ini ta'rif isim dalam istilah ilmu mantiq, ialah ma yumkinu ayyukhbara bihi, suatu lafaz yang memungkinkan untuk kita menjadikan dia sebagai khobar, wala yadullu ala zaman, dan tidak menunjukkan atas waktu. Jadi ta'rif isim dalam ilmu mantiq adalah ma yumkinu an yukhbara bihi wala yadullu ala zaman, sesuatu yang atau ma di sini kita artikan sebagai lafaz yang bisa kita jadikan sebagai khobar. Khobar di mana? Khobar dalam jumlah mubtada dan khobar jumlah ismiyah gitu. Dia bisa menjadi khobar dan dia tidak menunjukkan atas zaman. Ini jelas insyaallah. Kemudian kalimatun, atau di dalam ilmu nahwu kita sebut dengan fi'il. Apa definisinya dalam ilmu mantik? Huwa wahiya ma yumkinu ayyukhbara bihi wa yadullu ala zaman. Suatu lafaz yang kita bisa membuat dia menjadi khobar dan dia menunjukkan atas zaman. Nah, itu definisi kalimah atau fi'il dalam mustalah ilmu mantik. Yang ketiga ada adah, atau dalam ilmu nahwu kita sebut dengan huruf. Wahiyya ma la yumkinu ayyukhbara bihi wa la yadullu ala zaman.
ialah lafaz mufrad yang tidak memungkinkan untuk menjadikan dia sebagai khobar dan tidak menunjukkan atas zaman. Jadi lafaz ma di sini kita bisa mengartikan dengan lafaz mufrad gitu. Lafaz mufrad kalau yang isim, lafaz mufrad yang bisa dijadikan khobar dan tidak menunjukkan atas zaman. Lafaz atau yang kedua kalimatun atau fiil dalam ilmu mantik adalah lafaz mufrad yang bisa kita gunakan sebagai khobar dan dia menunjukkan atas zaman atau waktu. Dan yang ketiga adah, yaitu sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai khobar dan dia tidak menunjukkan atas waktu. Di sini diterangkan al-maqsudu biyumkin ayukhbara bihi ay yasihu ayyakuna khobaran fil jumlah mubtada wa khobar. Apa maksud daripada yumkin ayukhbara bihi? Yaitu yasihu ayyakuna khobaran fil jumlah mubtada wa khobar. Dia bisa atau sah dijadikan sebagai khobar dalam jumlah mubtada khobar. Contohnya dalam isim ad-dinu nasihatun. Nasihatun adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa dijadikan sebagai khobar. Ad-dinu mubtada, nasihatun menjadi khobar. Dan dia tidak menunjukkan atas zaman. Kemudian yang kalimah Allahu nasarul muslimina. Allahu mubtada, nasara di sini adalah fi'il dan dia bisa dijadikan sebagai khobar. Wa jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khobar mubtada. Nasara dengan fa'ilnya yaitu huwa bisa menjadi khobar dan nasara menunjukkan atas zaman karena kebetulan di sini dia menunjukkan zaman yang maldi gitu. Dan yang ketiga adah zaidun fi. Nah, zaidun fi dan fi ini adalah adah dan dia la yumkinu anukhbara bihi wahdaha. Kita tidak bisa menjadikan dia sebagai khobar sendiri. Kalau misalkan zaidun fil jami'ah, nah itu nanti beda lagi hukumnya seperti apa. Oke, jelas ini adalah pembagian mufrad dengan iktibar yang pertama atau dengan dasar pembagian yang pertama, yaitu bi'tibari sholahiyatiha, dibagi menjadi isim, kalimah, dan adah. Ini harus teman-teman ingat karena kata-kata isim, kalimah, dan adah itu adalah kata atau mustalahat yang akan banyak ditemukan di pelajaran-pelajaran mantik sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengetahui maksud daripada istilah ini, nanti teman-teman akan kesulitan untuk memahami materi-materi selanjutnya gitu. Oke, lanjut ke pembagian dengan iktibar atau dasar pembagian yang kedua, yaitu apa? Aqsamul mufradi bi'tibari alaqati ma'nahu li ghairihi. Pembagian mufrad, pembagian lafaz yang mufrad berdasarkan hubungan maknanya dengan yang lain. Hubungan makna mufrad itu dengan makna mufrad yang lain. Dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut hubungannya dengan taraduf, ya. Wa huwa ta'addudul lafzi ma'attihadil makna. Ini makna daripada taraduf. Iktibar yang kedua adalah taraduf, seperti insan dan bashar. Perhatikan di sini kita contohkan insan dan bashar. Insan ini adalah mufrad, bashar ini adalah mufrad. Nah, insan ini punya makna, bashar juga punya makna. Taruhlah misalkan insan ini maknanya adalah manusia. Kemudian bashar juga maknanya adalah manusia. Nah, apa hubungan antara makna lafaz insan, makna lafaz mufrad insan dengan makna lafaz mufrad bashar? Dalam hal ini maknanya adalah alaqohnya adalah, hubungannya adalah taraduf. Kenapa taraduf? Karena ta'adudul lafzi, lafaznya memang banyak yaitu dua, insan dan bashar, ma'atihadil makna, tapi maknanya satu yaitu sama-sama manusia. Ini adalah taraduf. Nah, lafaz insan ini disebut dengan muradif, ya. Muradifun lil bashar. Begitu pula bashar ini adalah muradifun lil insan. Mereka berdua adalah lafaz yang muradifani. Lalu hubungan antara keduanya ya disebut dengan taraduf. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi hubungan lafaz mufrad dengan hubungan makna lafaz mufrad itu dengan makna lafaz mufrad yang lain. Ada kalanya dia taraduf seperti hal ini, lafaznya memang ada dua seperti di sini insan dan bashar, tapi maknanya satu.
Dan kenapa disebut dengan ta'addudul lafzi? Karena nanti tidak dibatasi dua, bisa jadi sinonim atau persamaan katanya lebih banyak tapi maknanya satu. Nah, begitu. Itu juga disebut dengan taroduf. Yang penting lafaznya banyak tapi maknanya satu. Itu adalah taroduf dalam pembahasan kali ini dalam ilmu mantik. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tabayun. Apa itu tabayun? Wa huwa ta'addudul lafzi ma'a wa ta'addudul makna likul wa ta'addudul makna. Sebenarnya sampai di sini ya, sampai di sini tarifnya ta'addudul lafzi wa ta'addudul makna. Ialah banyaknya lafaz, banyak juga maknanya. Titik. Penjelasannya likulli wahidin minha, masing-masing daripada lafaz tersebut likulli wahidin minha makna khosoh yakhtalif an makna akhor. Jadi masing-masing daripada lafaz mufrad tersebut punya makna tersendiri yang berbeda dengan makna yang lain, dengan makna mufrad yang lain. Contohnya al-insan wa syajar. Pokoknya semua hal yang dia itu mempunyai makna yang berbeda, maka disebut dengan tabayun hubungannya. Di sini kita kebetulan mencontohkan al-insan dan asy-syajar. Al-insan maknanya adalah pohon, al-insan manusia, manusia. Asy-syajar adalah pohon gitu kan. Nah, al-insan ini adalah lafaz mufrad, syajar juga lafaz mufrad. Apa hubungan antara makna lafaz mufrad insan dengan makna lafaz mufrad yaitu pohon? Hubungannya adalah tabayun. Hubungannya tabayun. Kenapa tabayun? Lafaznya dua, maknanya juga dua, berbeda. Insan punya makna sendiri, syajar juga punya makna sendiri. Maka dalam hal ini kita bisa menyebut istilah al-insan mubayyinun lisyajar, asyajar mubayyinun lil insan. Kedua lafaz ini disebut dengan lafaz yang mubayyinani. Hubungannya disebut dengan tabayun. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah pembagian atau dasar pembagian yang kedua berdasarkan hubungan makna si lafaz mufrad itu dengan makna lafaz mufrad yang lain. Dibagi menjadi dua, taroduf dan tabayun. Taroduf secara gampangnya adalah ta'addudul lafzi ma'attihadil makna. Lafaznya banyak tapi maknanya satu. Contohnya insan dengan bashar. Seperti juga asad dengan godanfar. Asad itu lafaz mufrad, asadun, godanfarun juga lafaz mufrad. Lafaz mufrad, lafaznya banyak tapi maknanya satu, yaitu singa. Maka di sini terjadi hubungan antara asad dengan godanfar berdasarkan maknanya, hubungannya adalah taroduf. Nah, asadun muradifun lil godanfar, godanfar muradifun lil asad. Kedua lafaz ini disebut dengan lafaz yang muradifani, hubungannya disebut dengan taroduf. Lalu misalkan seperti karena kita sudah di awal mengatakan bahwa mantik ini tidak dibatasi dengan hanya bahasa Arab. Jadi kita bisa mencontohkan dengan bahasa yang lain. Misalkan pulpen dengan meja, dengan batu, dengan semua. Apa hubungan antara beberapa lafaz mufrad yang tadi? Hubungannya adalah tabayun. Karena pulpen punya makna sendiri, meja punya makna sendiri, terus batu punya makna sendiri, kayu punya makna sendiri. Maka hubungannya adalah tabayun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga atau dasar pengklasifikasian yang ketiga, aqsamul mufradi bi'tibari tihadi maknahu wa ta'adudihi. Pembagian lafaz mufrad berdasarkan makna, apakah maknanya satu atau maknanya banyak, dibagi jadi dua. Yang pertama, ma yadullu ala ma'na wahid. Ma di sini kita artikan sebagai mufradun, yadullu ala ma'na wahid. Lafaz mufrad yang menunjukkan atas satu makna saja. Yang kedua, ma yadullu ala aksar min makna. Lafaz mufrad yang menunjukkan atas banyak makna. Lafaz mufrad punya banyak makna. Kemudian sekarang kita bahas pembagian daripada yang pertama, aqsamul mufrad alladzi yadullu ala ma'na wahid. Pembagian lafaz mufrad yang menunjukkan atas satu makna. Dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan juz'iyun. Tarifnya adalah huwa ma la yasduqu mafhumuhu ala katsirin wa innama yasduqu mafhumuhu ala fardin wahid. Ini definisinya. Sesuatu yang tidak
cocok maknanya itu atas banyak afrod. Kasirin artinya banyak afrod. Wa innama yasduqu mafhumuhu ala fardin wahid. Akan tetapi mafhumnya itu cocok untuk satu fardun saja. Kemudian au ma yamna'u nafsa tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Sesuatu yang mencegah pentasawurannya daripada adanya sekutu padanya. Misal ala musyakhas Zaidun. Begini teman-teman. Zaidun. Misalkan ketika mengatakan lafaz Zaidun, Zaidun ini kan adalah mufrad. Ini adalah mufrad. Lalu maknanya apa? Maknanya adalah ya si Zaid. Si Zaid. Misalkan saya punya teman namanya si Zaid, orang tertentu namanya si Zaid. Nah, ini adalah disebut dengan juz'i. Kenapa? Karena dia ini la yasduqu mafhumuhu ala kasirin. Mafhum daripada Zaid ini tidak cocok untuk banyak. Akan tetapi dia hanya cocok kepada si Zaid. Maksudnya adalah lafaz Zaidun ini hanya tertuju kepada si Zaid ini. Nah, hanya tertuju kepada si Zaid. Nah, sedangkan misalkan lafaz yang untuk lebih jelasnya sekarang kita komparasikan langsung dengan yang kulli. Coba kita bahas yang kulli. Kulli wa huwa ma yasduqu mafhumuhu ala kasirin. Sesuatu lafaz mufrad yang mafhumnya itu cocok untuk banyak afrod. Kasirin artinya banyak afrod. Au ma la yamna'u nafsa tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Suatu lafaz mufrad yang mencegah pentasawurannya daripada adanya sekutu padanya. Jadi teman-teman yang misalkan tidak tahu apa maksud daripada tasawur bisa diperhatikan atau ditonton terlebih dahulu di part yang kedua atau di part yang ketiga gitu untuk lebih jelasnya. Nah, jadi ini kan Zaidun ini adalah juz'i ya. Sedangkan contoh untuk yang kulli misalkan insan. Insan ini adalah kulli. Kenapa? Karena yasduqu mafhumuhu ala kasirin. Jadi mafhum kata insan ini bisa mencakup banyak afrod. Bisa si Zaid, si Umar, si Amir. Itu masuk dalam mafhum si insan. Sedangkan Zaidun ini hanya untuk si Zaid. Nah, jadi di sini mala yasduqu mafhumuhu ala kasirin untuk yang juz'i. Sedangkan yang kulli ma yasduqu mafhumuhu ala kasirin. Sesuatu yang mafhumnya ini cocok untuk banyak afrod. Zaidun, Umar, Amir dan semua yang termasuk insan bisa masuk dalam kata insan ini. Sedangkan untuk Zaid yang saya maksudkan adalah teman saya sendiri, maka mafhum si Zaid ini hanya cocok untuk si Zaid sendiri. Seperti itu. Ini adalah gampangnya untuk memahami mana lafaz yang juz'i, mana lafaz mufrad yang kulli gitu. Kalau yang juz'i itu afrod yang terkandung dalamnya itu hanya satu gitu. Apa itu afrod? Nah, afrod ini apa ya? Jadi dalam bahasa Indonesia belum ada padanan kata yang tepat gitu untuk untuk menyebutkan istilah afrod ini. Jadi kita sebut saja dengan afrod gitu ya. Misalkan kayak gini contoh afrod, insan. Insan itu kan artinya manusia. Afrod insan adalah kita semua sebagai manusia adalah afrod daripada insan, begitu. Misalkan buah-buahan. Buah-buahan ini adalah kulli. Afrodnya apa saja? Semua buah-buahan adalah afrod daripada buah-buahan ini. Sekolah misalkan. Sekolah adalah lafaz yang kulli. Ya, kenapa? Karena dia yasduqu mafhumuhu ala kasirin. Jadi ketika menyebutkan kata sekolah, maka semua sekolah termasuk dalam lafaz kulli ini gitu. Mencakup semua sekolah-sekolah. Tapi kalau sudah saya tentukan misalkan Universitas Al-Azhar di Kairo misalkan, berarti itu adalah juz'i. Kenapa? Karena ketika mengatakan Universitas Al-Azhar di Kairo itu hanya cocok untuk satu afrod saja, ya, yaitu kampus Al-Azhar yang di sini. Nah, seperti itu. Beda halnya dengan yang kulli. Kalau yang kulli itu untuk banyak afrod. Kalau yang juz'i untuk satu afrod saja. Oke, begitu. Ini adalah penjelasan daripada juz'i dan kulli. Semoga bisa difahami. Dan saya meninggalkan tarif yang kedua untuk tidak membingungkan antum di dalam memahami ya. Jadi antum bisa menggunakan tarif yang pertama ini yang diberikan di kuliah. Sedangkan tarif yang kedua yaitu mayamna itu adalah tarif yang ada di Idhahul Mubham, kitab yang lain.
Jadi kalau bisa dipahami yang ini dulu itu sangat baik sekali. Lanjut di sini al ismu jaza ayyakuna juz'iyan wa kulliyan. Ini adalah terusan daripada pembagian yang pertama di atas bi'tibari solahiyatiha. Jadi isim dia itu solahun ayyakuna juz'iyan wa kulliyan. Jadi isim itu dia bisa menjadi juz'i, dia bisa menjadi kulli, ya. Sedangkan kalimah atau fi'il takunu kulliyan daiman atau abadan. Dia itu selalu menjadi kulli, ya. Ketika dikatakan yadribu, kulli atau juz'i, dia pasti kulli, selalu kulli kayak gitu, ya. Sedangkan kalau isim dia bisa juz'i, bisa kulli. Seperti contohnya Zaidun dengan insan. Zaidun adalah isim, insan adalah isim. Dia bisa menjadi juz'i, dia bisa menjadi kulli. Sedangkan kalimah atau fi'il dia selalu kulli. Yang ketiga, al-adah laisa bijuz'i wala kulli li'annaha laisat laha makna. Sedangkan adah atau huruf dia tidak bisa dihukumi juz'i, tidak bisa juga dihukumi dengan kulli karena tidak punya makna. Oke, seperti itu. Lanjut yang ke selanjutnya, aqsamul mufrad alladzi yadullu ala ma'na wahid. Nah, perhatikan. Yang ini kan juz'i dan kulli adalah bagian yang pertama, yaitu yadullu ala ma'na wahid. Zaidun maknanya adalah si Zaid. Afrodnya juga cuma satu, si Zaid. Jadi harus dibedakan antara mana afrod dan mana makna gitu, ya. Dan mana makna. Zaidun ya maknanya orang namanya Zaid. Afrodnya cuma satu, yaitu yang saya maksudkan. Kemudian insan maknanya adalah manusia. Berarti maknanya cuma satu, ya, manusia. Tetapi afrodnya banyak karena dia kulli. Lalu kita akan membahas yang kedua, yaitu aqsamul mufrad alladzi yadullu ala aksar min makna. Jadi begini teman-teman. Untuk mempermudah, aqsam al-mufrad bi'tibari bi'tibari ittihad ma'nahu wa ta'addudihi. Dia dibagi menjadi ya dulu ala makna wahid. Nah, ya dulu ala makna wahid ini dibagi menjadi juz'i dan kulli. Sedangkan ya dulu ala aksar min makna ini dibagi menjadi 3. Ada mustarakun lafzi, terus ada mankul, terus ada majaz. Nah, begitu, ya. Mana pengaturan tembel halamannya? Bentar. Oke. Sekarang kita membahas yang ini, ya dulu ala aksar min makna. Nah, di sini tertulis yang pertama mushtarakul lafzi. Apa definisinya? Yang ini. Dia adalah lafzun wahidun wudi'a lima'anin muta'adidah. Satu lafaz yang diletakkan atau ditetapkan untuk banyak makna. Au lafzun wahidun lahu aksar min makna, atau satu lafaz yang punya banyak makna. Misalnya al-ain maknahu, ini lafaz al-ain. Ini kan mufrad, ya. Tapi maknanya banyak. Ada maknanya kadang-kadang dia adalah syamsun. Kadang dia juga maknanya adalah mata untuk melihat, ya. Ainun lil basor gitu. Kadang dia juga maknanya adalah jasus atau mata-mata, intel gitu. Kemudian dia juga maknanya adalah apa di sini? Al-ma' al-jari. Nah, jadi di sini musyarakul lafzi adalah satu lafaz yaitu al-ain, tetapi ditetapkan untuk banyak makna, ya. Dia di sini satu lafaznya tapi maknanya ada banyak. Maknanya kadang syamsun, maknanya juga ainil basor gitu, ya. Mata untuk melihat. Kemudian ada juga jasus atau mata-mata, ada juga
alma al-jari. Itu mustarakul lafzi, satu lafaz yang diletakkan untuk banyak makna. Kemudian yang kedua disebut dengan mankul. Mankul ini adalah lafzun wudi'a li makna summa nuqila min hadzal makna ila makna akhar. Nah, kalau yang mankul dia ini satu lafaz yang pada dasarnya punya satu makna saja, akan tetapi kemudian dinukil maknanya menjadi makna lain. Beda halnya dengan musyarakul lafzi. Kalau musyarakul lafzi dari awal dia memang sudah punya banyak makna. Kalau yang mankul pada awalnya dia hanya punya satu makna, kemudian dia punya banyak makna dengan sebab-sebab tertentu yang akan kita jelaskan sekarang. Ya. Apa saja sebab-sebabnya? Wahwa salah satun, dia dibagi tiga yang mankul. Ada mankul urfi yang ingkanatin nakil huwal urfi al-am. Jikalau yang menakilnya adalah urfi al-am, tradisi umum. Mislu dabah, misalkan dabah, kata dabah. Dabatun pada dasarnya adalah maknanya adalah kulluma yadibu atau yadubu alal ardi, segala yang hewan yang melata di bumi. Semua hewan yang berjalan di bumi ini disebut dengan dabah ya. Ini makna aslinya cuma satu. Summa naqalahal urfu al-am ila makna akhar. Kemudian urf al-am atau tradisi atau adat secara umum di bangsa Arab itu mengubah makna tersebut menjadi makna yang lain. Menjadi makna apa? Yakni al-hayon bi arba'ati arjul atau disebut dengan an'am gitu. Kal baqar wal ghanam wa ghairu dzalik. Nah, jadi sehingga dia jadi punya banyak makna. Pertama, makna aslinya adalah kullu ma yadubu alal ard. Kemudian makna yang keduanya karena dinakil oleh urfi atau adat menjadi al-an'am misalkan, hewan berkaki 4. Nah kayak gitu. Jadi dabah ini punya beberapa makna, punya 2, dan 2 juga termasuk jamak dalam mantik. 1, 2 maknanya. Yang pertama maknanya cuma 1, kemudian di mankul menjadi makna yang lain. Kemudian yang kedua mankul syar'i. Mankul syar'i itu apa? Ingkana nakil huwa syara'. Jikalau yang menakilnya adalah syara' atau agama gitu. Contohnya adalah misalkan mislu as-shalah fa inna ma'naha fil asli ad-du'a. As-shalat ini kan pada dasarnya diletakkan untuk satu makna saja, yaitu du'aun. Kemudian summa naqalahu syara' ila ma'na akhar. Kemudian syara' memankulnya menjadi makna yang lain, yaitu aqwalun, misalkan seperti definisi salat ya, aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Jadi salat ini punya berapa makna? 2 atau banyak. 1 maknanya adalah doa, ini makna aslinya, kemudian dinakil atau dinukil oleh dipindahkan maknanya oleh syara' menjadi makna yang lain, yaitu aqwalun af'alun ila akhirih. Dan yang ketiga ada mankul istilahi. Mankul istilahi ini apa maksudnya? In kana nakil huwa fanun min fununil ulum. Jikalau yang menakilnya adalah satu disiplin ilmu tertentu, kasmin fi istilahi ilmin nahwi wa ghairihi. Nah, isim ini makna awalnya adalah nama gitu atau alam. Isim adalah alam atau nama, ini makna dasarnya. Kemudian ilmu nahwu merubah maknanya atau menukil maknanya dari makna yang pertama menjadi makna kalimatun dalat ala makna itu fi nafsiha walam taktarin bizamanin wadu'an ila akhirih. Itu adalah makna isim dalam ilmu nahwu. Berarti isim ini punya bermakna 2. Pertama makna aslinya yaitu alam atau nama, kemudian makna kedua setelah dia dimangkul yaitu kalimatun dalat ala makna, atau seperti isim dalam ilmu mantik misalkan. Isim pada dasarnya maknanya adalah alam, kemudian ilmu mantik fan itu artinya disiplin ilmu ya. Ilmu mantik memindahkan atau memangkul namanya menjadi yang tadi kita jelaskan, yang tadi kita sudah baca, apa? Ma yumkinu an yukhbara bihi wala yadulu ala zaman ila akhirih, dan semua yang lain begitu ya. Oke, kemudian yang terakhir majaz.
lafzun wudi'a fil asli li makna summa stu'mila fi ghairi hadzal makna liwujudi qarinatin mani'atin min iradatil makna al-asli. Apa itu majaz? Majaz adalah suatu lafaz yang pada dasarnya ditetapkan untuk satu makna saja, summa stu'mila fi ghairi hadzal makna, kemudian digunakan pada makna selain makna ini. Kenapa? Liwujudi qarinatin mani'ah, karena ada qarinah yang mencegah min iradatil ma'nal asli, penggunaan makna aslinya. Mislu asadun, contohnya adalah asad. Asad ini adalah lafaz mufrad dan dia pada dasarnya wudi'a li makna, ditetapkan untuk satu makna, yaitu singa. Atau dalam bahasa Arab istilahnya disebut dengan hayawanun muftaris gitu ya. Lalu apa yang terjadi ketika di keadaan tertentu gitu ya, dia ini tidak bisa diartikan asad, ini tidak bisa diartikan sebagai singa gitu. Misalkan ketika dalam perkataan ra'aitu asadan yahmilu sayfahu fil harbi, ra'aitu asadan yahmilu sayfahu fil harbi gitu. Nah, asad di sini maknanya awalnya adalah singa. Akan tetapi karena ada kata yahmilu sayfahu, ini adalah qarinatun mani'atun min iradatil ma'nal asli. Ini adalah qarinah atau alasan ya. Qarinah kan artinya teman, tapi kita artikan sebagai illah. Illah atau alasan yang mencegah penggunaan makna aslinya. Jadi di sini kita nggak mungkin mengartikan dengan saya melihat singa memikul pedang. Tidak. Kita mengartikan dengan makna yang lain. Jadi orang pemberani. Rajulun syuja'. Nah gitu. Jadi asad ini punya makna dua. Yang pertama makna aslinya adalah atau makna hakikinya adalah hayawan muftaris atau singa. Kedua maknanya adalah rajulun syuja'. Nah kayak gitu itu disebut dengan majaz. Pertama, majaz ini dia pada dasarnya maknanya cuma satu. Akan tetapi di beberapa keadaan itu tidak cocok diartikan dengan makna yang asli itu. Maka diartikanlah dengan makna yang lain, yang pas. Seperti di sini. Ra'aitu asadan. Asadan di sini nggak cocok diartikan singa. Maka kita artikan dengan makna yang lain, yaitu rajulun syuja'. Sama seperti misalkan bahar. Baharun itu artinya laut pada dasarnya. Tapi kemudian ada di suatu kalimah mengatakan sami'tu al-bahra yakhtubu alal mimbar. Aku mendengar bahar. Bahar itu artinya laut, tetapi di sini ada qarinah yang mencegah pengartiannya dengan laut, yaitu yakhtubu alal mimbar. Laut nggak mungkin berkhutbah di atas mimbar. Maka kita harus mencarikan atau menggunakan makna yang lain, yaitu rajulun alimun. Maka lafaz baharun ini dia adalah mufrad yang punya banyak makna. Makna yang pertama adalah laut, makna hakikinya. Makna yang kedua adalah rajulun alimun. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke. Setelah itu diddul majaz huwal haqiqah ma'awaman al haqiqah labzun wudi'a fil asli li makna summa stu'mila fi hadzal makna al asli. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Berarti asad ini makna majaznya adalah rajulun syuja', makna hakikatnya adalah singa. Jadi setiap ada majaz itu dia pasti mengandung dua makna itu, makna aslinya dan makna majaznya. Nah, gitu. Mal farqu bainal majazi wal manqul? Apa bedanya antara majaz dengan manqul? Bedanya adalah innal majazi yusta'malu fi ma'nahul asli. Kalau yang majaz itu digunakan pada makna aslinya, masih digunakan pada makna aslinya. Jadi asad misalkan ra'aitu asadan gini ya, ya'kulu al-qita misalkan. Saya melihat asad. Asad ini diartikan apa? Nah, kalau misalkan tidak ada qarinah yang mencegah pengertian dengan makna aslinya, maka kita harus menggunakan makna aslinya, yaitu singa. Saya melihat singa memakan kucing. Jangan artikan dengan saya melihat orang pemberani memakan kucing. Kenapa kita tidak mengartikan dengan makna majazinya? Karena tidak ada qarinah yang mengharuskan kita mengartikan dengan makna majaznya itu. Maka kita artikan dengan makna aslinya, yaitu singa begitu. Maka yang majazi itu digunakan di makna aslinya, digunakan juga di makna majazinya, tergantung situasinya. Kalau memang butuh kepada makna majazi, maka gunakan makna majazi. Kalau tidak, maka gunakan makna yang aslinya.
Sedangkan yang manqul, wal manqulu la yusta'malu illa fil ma'na tsani alladzi nuqila ilaihi. Sedangkan yang manqul tidak digunakan kecuali pada makna kedua yang dia dinukil kepadanya. Misalkan ketika kita ketemu lafaz isim dalam ilmu nahwu ya, maka itu mutlak yang dimaksudkan adalah isim berdasarkan istilah yang dimaksud, yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam taktarin bi zaman wa doan, bukan makna alam atau nama begitu dalam ilmu tersebut ya. Ketika disebutkan isim maka makna yang pertamanya itu udah hilang, maknanya adalah nama itu udah hilang. Begitu pula ketika orang misalkan kita sehari-hari mengatakan kamu udah sholat belum? Nah, sholat di sini makna yang dimaksud adalah makna yang keduanya, makna yang pertamanya tidak digunakan lagi dalam hal itu. Tapi bukan berarti menghapuskan makna aslinya, tidak. Dalam konteks misalkan kan gini, sholat ini yang membuat dia dimanqul menjadi makna lain adalah syar'i. Nah, ketika membahas tentang syar'i, maka pengertian sholat ini adalah makna manqulnya, bukan makna aslinya. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami lah insyaallah. Ya, jadi seperti itu saja untuk pembahasan daripada pembagian lafaz-lafaz yang mufrad. Ini sudah kita jelaskan semua dasar-dasar pembagiannya. Pertama, dasar pembagiannya berdasarkan sholahiyatiha. Kemudian yang kedua berdasarkan hubungan maknanya dengan makna mufrad yang lain. Kemudian yang ketiga berdasarkan banyak satu atau banyaknya makna yang dimaksudkan oleh lafaz mufrad tersebut. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya, biar di video selanjutnya sekaligus kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tersebut, biar nggak ada kesalahpahaman, nggak ada kekurangan begitu. Oke, sekian untuk di video kali ini. Karena durasinya juga sudah lumayan panjang, kita akan melanjutkan lagi ke pembahasan setelahnya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kecepatan dan sebagainya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.